Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistik Bisnis akan menjelaskan tentang hasil outputan dari aplikasi Smart PLS, yakni variabel mediasi, yang soalnya telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni beliau Bapak Chandra Ningrat SEMSM. Di sini saya Deariska Nur Aziza sebagai moderator dan presentator. Saya Syarablia sebagai presentator. Saya Salwara Buliza sebagai presentator. Saya Salsa Matma sebagai presentator. Dan saya Eni Umama sebagai presentator. Di mana dapat dilihat dari hasil outputan yang telah kami kerjakan, output variabel mediasi dari variabel-variabel yang telah diberikan dalam soal menghasilkan beberapa variabel yang didapatkan, yakni RI, TR, S, SE, dan WQ. Untuk outputan selanjutnya yakni outer model output convergent validity, di mana dari RI, S, SE, TR, dan WQ menghasilkan beberapa variabel lainnya, yakni R1, R2, R13, R14. Dan dari variabel S menghasilkan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Dari variabel SE sendiri menghasilkan SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, dan juga dari variabel TR menghasilkan TR1, 2, 3, 4. Dari variabel WQ sendiri menghasilkan WQ1, WQ13, WQ14, WQ3, WQ4, dan WQ6. Untuk output discriminative validity yang diambil dari Fornell-Reker criterion, di mana variabelnya yang sudah dijelaskan tadi, variabel outputnya RI, S, SE, TR, WQ. Untuk output reliability validity diambil yang dibutuhkan untuk diambil kesimpulannya, yakni COTS alpha, composite reliability, dan juga average variance extracted atau AV. Mohon maaf, untuk average tidak dimasukkan. Dan untuk outputan selanjutnya yakni inner model output R square, di mana menghasilkan R square dan juga R square adjust. Selanjutnya untuk outputan effect size, di mana menghasilkan F square dan matrix, diambil dari variabel RI, S, SE, TR, WQ. Dan untuk selanjutnya yakni outputan PET koefisien atau bisa disebut dalam uji hipotesis, yakni SE. Output PET koefisien atau uji hipotesis yang diambil dari variabel SRI, S ke TR, SE ke RI, SE ke TR, TR ke RI, WQ ke RI, WQ dan ke TR, yang kami ambil dari original sampel, T statistik, dan P value. Lalu selanjutnya yaitu output specific indirect effect, yaitu lanjutan dari uji hipotesis yang kami ambil yaitu dari variabel WQ ke TR ke RI, variabel S TR ke RI, variabel SE, TR, dan RI, yang kami ambil yaitu dari original sampel, T statistik, dan P value. Dan yang terakhir yaitu output goodness of fit yang diambil dari construct reliability and validity, yang ada 5 variabel yaitu RI, S, SE, TR, dan WQ, yang kami ambil dari average variance extract atau AV. Baik, ini adalah hasil dari
Ini adalah hasil interpretasi dari yang kami simpulkan. Yang pertama itu dari hasil evaluasi model pengukuran outer model yang ada 3 validitas, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reabilitas. Untuk hasil evaluasi model struktural atau inner model ada R-square, effect size, uji hipotesis, dan juga godness of fit. Validitas konvergen akan dijelaskan oleh Dea. Baik, untuk validitas konvergen sendiri memiliki arti sebagai ukuran yang menilai sejauh mana indikator-indikator dari suatu konstruk melemah dari tinggi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut secara efektif mewakili variabel laten yang mendasarinya. Untuk memenuhi validitas konvergen, nilai loading faktor yang didapatkan harus lebih dari 0,7. Di mana dari hasil yang telah didapatkan, RI pada RI1 menunjukkan angka 0,937, RI4 menunjukkan 0,865, RI3 menunjukkan 0,863, RI2 menunjukkan 0,791. Dan untuk variabel S1 menunjukkan angka pada 0,788, S2 menunjukkan angka 0,852, S3 menunjukkan angka 0,817, S4 0,826, S5 menunjukkan 0,924, dan S6 0,877. Dan untuk variabel SE sendiri, pada SE1 menunjukkan angka 0,815, SE2 0,824, SE3 0,870, SE4 0,869, SE5 0,814, SE6 0,905, dan SE7 0,740. Untuk variabel TR sendiri, pada TR1 menunjukkan angka pada 0,844, TR2 menunjukkan 0,833, TR3 menunjukkan 0,874, dan TR4 menunjukkan 0,917. Untuk variabel WQ, pada WQ1 menunjukkan angka 0,721, WQ3 menunjukkan 0,789, WQ13 menunjukkan 0,789, WQ14 0,795, WQ3 menunjukkan 0,718, WQ4 0,756, dan WQ6 menunjukkan 0,729. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai loading faktor semua itu pernyataannya lebih dari 0,07, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid konvergen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh masih belum. Yang kedua yakni validitas diskriminan, di mana pada variabel RI 0 menunjukkan angka 0,865, S pada RI menunjukkan 0,795, SE pada RI 0,710, TR pada RI 0,636, dan WQ pada RI menunjukkan 0,704. Sedangkan untuk S pada variabel S menunjukkan 0,848, SE pada variabel S menunjukkan 0,899, TR pada variabel S menunjukkan angka 0,755, variabel WQ pada S menunjukkan 0,701. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai-nilai akar AV tiap-tiap variabel korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid diskriminan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley Aprilia. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji reabilitas. Bisa dilihat pada tabel hasilnya, bisa disimpulkan nilai Cronbach's alpha dan composite reliability RHOC semua variabel lebih besar dari 0,07, maka semua variabel sudah reliable. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi model struktural atau inner model. Yang pertama yaitu R-square. Bisa diketahui pada tabel hasil RI dan TR, bisa disimpulkan nilai R-square
adjust variabel RI sebesar 0,669. Hal tersebut menandakan bahwa variabel S, SE, WQ, dan TR mampu menjelaskan RI sebanyak 66,9%. Sedangkan nilai R square adjust variabel TR sebesar 0,605. Hal tersebut menandakan bahwa variabel S, SE, dan WQ mampu menjelaskan variabel TR sebesar 60,5%. Selanjutnya ya gue akan dijelaskan oleh Eni. Untuk selanjutnya, efek size. Efek size dapat dilihat dari tabel yang telah dihasilkan, yakni penjelasannya bahwa pada poin A, pengaruh variabel S terhadap RI dapat dianggap kuat dikarenakan nilai yang ditunjukkan sebesar 0,324. Untuk poin B, pengaruh variabel SE terhadap RI dapat dianggap valid dikarenakan nilai yang ditunjukkan sebesar 0,028. Untuk poin C, pengaruh variabel TR terhadap RI dapat dianggap lemah dikarenakan nilai yang ditunjukkan sebesar 0,00. Dan untuk poin D, pengaruh variabel WQ terhadap RI dapat dianggap valid dikarenakan nilai yang ditunjukkan sebesar 0,149. Untuk poin E, pengaruh variabel S terhadap TR dapat dianggap valid dikarenakan nilai yang ditunjukkan sebesar 0,094. Dan untuk poin F, pengaruh variabel SE terhadap TR dianggap lemah. Hal ini dilihat dari nilainya menunjukkan 0,011. Untuk poin G, pengaruh variabel WQ terhadap TR dianggap valid dikarenakan nilai yang ditunjukkan sebesar 0,075. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada tabel berikut ini ada PET koefisien, T statistik, dan P value. Kami mengambil nilai signifikan level dari 5%. Maka dalam tabel tersebut yang lebih dari 1,96 dinyatakan ditolak. Pada jalur S ke RI diperoleh nilai P value 0,001 kurang dari 0,05, maka H1 diterima, yaitu S berpengaruh terhadap variabel RI. Yang kedua, S ke TR diperoleh nilai P value 0,030 kurang dari 0,05, maka H2 diterima, yaitu S berpengaruh terhadap variabel TR. Yang ketiga, jalur SE ke RI diperoleh nilai P value 0,856 lebih dari 0,05, maka H3 ditolak, yaitu SE tidak berpengaruh terhadap variabel RI. Yang keempat, jalur SE ke TR diperoleh nilai P value 0,310 lebih dari 0,05, maka H4 ditolak, yaitu SE tidak berpengaruh terhadap variabel TR. Yang kelima, jalur TR ke RI diperoleh nilai P value 0,737 lebih dari 0,05, maka H5 ditolak, yaitu TR tidak berpengaruh terhadap variabel RI. Yang keenam, jalur FQ ke RI diperoleh nilai P value 0,047 kurang dari 0,05, maka H6 diterima, yaitu WQ berpengaruh terhadap variabel RI. Selanjutnya, jalur FQ ke TR diperoleh nilai P value 0,129 lebih dari 0,05, maka H7 ditolak, yaitu FQ tidak berpengaruh terhadap variabel TR. Jalur WQ ke TR ke RI diperoleh nilai P value 0,785 lebih besar dari 0,05, maka H8 ditolak, yaitu FQ tidak berpengaruh terhadap TR melalui RI. Selanjutnya, jalur
S ke TR ke RI diperoleh nilai p-value 0,757 lebih dari 0,05, maka H9 ditolak, yaitu S tidak berpengaruh terhadap TR melalui RI. Dan yang terakhir, jalur SE ke TR ke RI diperoleh nilai p-value 0,809 lebih dari 0,05, maka H10 ditolak, yaitu SE tidak berpengaruh terhadap TR melalui RI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Untuk yang terakhir yaitu Coldness of Fit atau KOF yang kami ambil dari konstruk reliability and validity. Yang kami ambil yaitu average variance extract atau AV dan R square, yaitu yang ini. Dengan rata-rata yaitu dari average rata-ratanya yaitu 0,754, dengan R square rata-rata 0,575. Dengan rumus KOF adalah rata-rata EV dikali dengan rata-rata S square, maka 0,754 dikali 0,575 dengan hasil 0,433. Dinyatakan hasil perhitungannya didapatkan nilai KOF sebesar 0,433. Hal ini menandakan bahwa performa gabungan antara outer model dan inner model dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori KOF besar. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.